Halo, jumpa lagi dengan Bi Fitri Susanti. Kali ini kita membahas kasus Andri Yunus. Dia adalah wakil koordinator Kontras, sebuah organisasi non-pemerintah di Jakarta. Jadi kasus Andri Yunus ini teman-teman sangat menarik karena ini bukan soal seorang yang bernama Andri Yunus, tapi ini adalah soal bagaimana negara memperlakukan seorang yang kritis sekali pada kezaliman penguasa. Nanti kita akan lihat apa saja yang dilakukan oleh Andri sebenarnya. Makanya saya bisa bilang ini sebenarnya adalah tekanan pada masyarakat sipil yang kritis bersuara. Bukan personal seorang Andri Yunus itu siapa dan seterusnya. Sama sekali bukan soal itu. Nah, jadi kita sebenarnya bisa membawa kasusnya Andri Yunus ini ke dalam soal kritik ya. Kritik warga pada negara. Ini adalah syarat penting dalam sebuah republik. Kita punya bahkan dalam konstitusi kita misalnya ada pasal 28, pasal 28E ayat 3. Ya, kita tidak fokus pada nomor-nomor pasal, tapi kita harus paham bahwa konstitusi kita pun menjamin kebebasan berpendapat. Tapi lebih dari itu, menurut saya bukan hanya tajuk kebebasan berpendapatnya, tapi juga ini kritik warga negara dalam sebuah republik, dalam sebuah demokrasi. Itu hal yang luar biasa penting. Nah, tapi memang kalau misalnya kita lihat perkembangan kasusnya dulu mungkin ya. Perkembangan kasusnya adalah pada 16 Maret 2026. Polda Metro Jaya sudah memberikan keterangan pers bahwa sudah ada progres. Sudah kelihatan beberapa mereka sudah menyidik bahkan memeriksa 86 CCTV. Dan ada ribuan lamanya ya, ribuan totalnya gambar yang mereka periksa sehingga mereka sebenarnya sudah menemukan bahkan ada tidak hanya 2 pelaku seperti yang selama ini beredar di banyak media sosial yang sebenarnya dugaannya adalah hasil dari artificial intelligence yang sebenarnya bahaya juga untuk proses hukum karena akan bisa mengecoh kita. Sebenarnya polisi kita, saya juga punya pengalaman dulu waktu bersama tim pencari faktanya Komnas HAM untuk kasus Novel Baswedan. Waktu itu saya melihat kecanggihan alat-alat yang dimiliki oleh aparat penegak hukum kita. Jadi waktu kemarin ada konferensi pers, saya sudah menduga ini pasti sudah beres sebenarnya. Bahkan sudah dijelaskan tuh 4 pelaku itu kemana saja setelah penyiraman. Tapi kan pertanyaannya kenapa tidak sekalian diungkap siapa namanya? 1, 2, 3, 4. Dari mana? Mereka berangkatnya dari mana? Dan kemudian mereka pulangnya kemana? Dan yang saya ketahui dari pengamatan selama ini secara langsung dalam penegakan hukum, itu semua tidak sulit untuk diketahui dengan kecanggihan digitalisasi dunia penegakan hukum kita. CCTV di mana-mana, ada kamera-kamera lalu lintas, ada data kependudukan dan catatan sipil yang saling terkoneksi dan lain sebagainya. Jadi kita akan menemukan bahwa soalnya tidak terlalu teknis penegakan hukum sehingga kita nggak tahu siapa yang melakukan. Bukan itu. Soalnya politis. Sangat-sangat politis. Dan ini artinya kita akan bisa kembali lagi ke sini. Apa sebenarnya yang membuat kasus ini seakan-akan masih belum terang juga sampai sekarang. Nah, teman-teman kita harus
harus mengemukakan pertanyaan yang mendasar dulu. Kenapa kasus ini harus diungkap tuntas? Kenapa harus tuntas? Sebenarnya ada dua jawaban yang besar-besar sebenarnya penjelasannya, tapi mari kita coba pelan-pelan lihat. Yang pertama adalah karena konteksnya adalah hak asasi manusia. Apa yang menyebabkan suatu kasus harus diungkap sampai ke dalangnya ya? Kita suka bilang dalang, seperti wayang. Tapi ya aktor intelektual bisa juga kita ungkapkan begitu. Karena dalam kasus Novel Baswedan pun misalnya, orang-orang yang kemudian sudah divonis itu hanya pelaku lapangan. Nah, apa akibatnya? Kalau dalam konteks hak asasi manusia ada yang istilahnya itu keberulangan. Kalau tidak diusut tuntas sama kasus Cak Munir. Sudah lama sekali. Sebenarnya juga kita tahu ada pihak-pihak yang sudah diberi sanksi dan sudah keluar juga. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya dalangnya. Walaupun kita tahu ada laporan tim pencari fakta. Tapi karena kasus Munir pun sudah lebih dari 20 tahun tidak juga terungkap. Yang terjadi adalah keberulangan ini. Ya, konteksnya kembali soal HAM. Nah, yang kedua yang membuat kasus ini benar-benar harus diusut sampai tuntas adalah kita sekarang makin tidak percaya pada hukum dan aparat penegak hukum. Nah, ini juga satu pekerjaan rumah kita yang sangat-sangat besar karena kita mesti melihat warga sekarang makin lama makin ya tidak percaya, no viral no justice misalnya, dan kemudian bahkan dalam beberapa kejadian akhir-akhir ini ada orang yang justru mengadukan atau melaporkan suatu tindak pidana tapi dia malah ditersangkakan. Nah, saya tidak akan membahas itu sekarang karena saya mau fokus pada kasus Andri Yunus. Ketidakpercayaan makin besar, keberulangan sangat mungkin terjadi, menyebabkan memang kasus ini benar-benar harus diusut tuntas. Kemudian kita juga patut bertanya, ada pertanyaan kedua di sini. Kenapa sih ini dilakukan? Tadi sebenarnya saya sudah mengungkapkan sedikit soal apa yang menjadi motif sebenarnya, yaitu persoalan relasi antara negara dengan warga. Sebenarnya tidak terlalu rumit kalau kita lihat apa saja yang dikerjakan oleh Andri Yunus. Teman-teman bisa lihat dalam tayangan berikut ini. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. TNI yang dideploy baik itu dalam ruang PKO bahwa kendali operasi yang kami kumpulkan itu jumlahnya adalah 16.764 pasukan. Sering mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks. Gue pengen membenarkan bahwa ada tindakan teror secara luring yang terjadi kepada gue. Tepatnya Senin minggu lalu, dini hari di Jakarta Barat, mobil gue kaca dipecahkan oleh sekelompok orang tidak dikenal. Kita mesti melihat pekerjaan Andri. Aktivitas tepatnya, bukan sekedar pekerjaan sebagai wakil koordinator Kontras, tapi aktivitas yang akan membawa kita kepada beberapa daftar kegiatan yang membuat nama Andri naik di publik itu kan waktu advokasi RUU TNI setahun yang lalu. Kita semua masih ingat waktu itu dia sampai mendobrak pintu sebuah hotel mewah di Jakarta
karena pembahasan RUU TNI dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif. Kemudian kita juga ingat Andri Yunus bersama dengan kawan-kawan lainnya adalah Komisi Pencari Fakta peristiwa Agustus 2025. Saya kira peristiwa Agustus ini tidak perlu saya terangkan lagi, teman-teman sudah ingat. Karena sangat besar peristiwanya dan bahkan berujung pada proses hukum terhadap setidaknya 703, kebanyakan anak muda. 703 dikriminalisasi. Nah, negara waktu itu tidak menyediakan, pemerintah tentu saja, negara ini saya maknai dulu sebagai pemerintah, tidak membuat tim pencari fakta untuk mengungkap apa sih yang terjadi pada Agustus 2025. Akhirnya LBH Jakarta, YLBHI, dan Kontras membentuk Komisi Pencari Fakta. Dan waktu itu salah satu timnya adalah Andri Yunus bersama dengan berbagai organisasi itu. Tapi dia banyak muncul ke publik membicarakan hal ini. Satu lagi jangan lupa ada juga permohonan pengujian undang-undang, kita sering singkatnya judicial review ya, terhadap undang-undang TNI. Ada uji formil dan ada uji material. Formil itu prosesnya, material itu kontennya. Nah, waktu uji material Andri hadir sebagai saksi fakta di Mahkamah Konstitusi yang sidangnya terbuka dan dia banyak bicara menceritakan pengalaman dia waktu advokasi RUU TNI. Teman-teman sudah lihat polanya ya? Kegiatannya apa saja. Satu lagi bahkan terakhir pada hari ia disiram air keras, ia baru saja menyelesaikan podcast seperti ini di YLBHI yang berjudul Remilitarisasi di Indonesia. Jadi kita bisa melihat juga isu itu, sehingga kita sudah, ya teman-teman simpulkan sendirilah. Kira-kira kalau kita bicara motif, apa yang ada di balik sini. Dan yang menarik, ini makanya keberulangan ini jadi satu isu penting, Andri kan bukan yang pertama. Bahkan dari kasus Novel Baswedan. Tapi kalau kita coba kecilkan dalam konteks yang baru-baru ini, karena kita mau mengaitkannya dengan motif, mari kita lihat paling tidak dari kasus pengiriman kepala babi kepada Cica atau tim bocor alus politik di majalah Tempo. Ini juga kita mesti baca sama-sama. Kita tulis saja kepala babi ke Tempo begitu ya. Kemudian kita juga akan melihat beberapa aktivis dan influencers yang juga diserang. Misalnya ada kawan-kawan di Greenpeace, Iqbal Damanik di Greenpeace, kita tulis saja begini. Kemudian kita tahu influencer yang Firdian, kemudian ada DJ Doni, dan beberapa orang lagi, tidak perlu saya daftar karena ada beberapa lagi nih. Tapi perhatikan ini semua kritiknya ke siapa? Terutama bagian ini. Karena waktu itu ada konteks bencana di Sumatera. Nah, dari sini polanya saya kira sudah bisa terbaca. Sama dengan yang tadi ditampilkan dalam cuplikan informasi yang sudah kami kumpulkan. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita tadi bicara kenapa motifnya, pertanyaan yang saya kira semua orang penasaran betul. Jadi siapa penyiramnya? Saya tidak ingin mendahului proses hukum, tapi sekali lagi saya kira dari aktivitas Andri, dari pola yang terjadi setidaknya 1,5 tahun terakhir ini, kita sudah paling tidak tahu kira-kira lembaga atau institusi mana yang ada kaitan erat dengan isu-isu yang didalami oleh Andri dan juga beberapa orang lainnya sudah kena teror. Makanya kita dorong supaya proses hukumnya, jadi saya kira ini bukan soal institusi mana lawan institusi mana, bukan. Dalam proses hukum
Kan memang awalnya itu pasti dari kepolisian, kemudian ke kejaksaan nanti, dan kemudian nanti terakhir di pengadilan oleh hakim putusannya akan dibuat. Ikuti itu. Kita sudah juga punya kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru. Ikuti itu. Jadi kita harus fokus ke proses hukum ini. Bagian terakhir, pasti semua pada bertanya-tanya, jadi kita bisa apa nih dengan situasi yang seperti ini? Teman-teman, saya perlu mengingatkan bahwa tekanan pada warga yang mengkritik negara itu sebenarnya kan sudah ada juga tuh yang namanya, makanya ada konsep yang namanya human rights defenders yang sebenarnya deklarasi tuh di PBB, dan waktu itu tujuannya adalah karena komunitas dunia mengenali, merekognisi bahwa pekerjaan human rights defender seperti Andre Yunus dan kawan-kawan kita yang lainnya ini sebenarnya sangat rentan. Nah, jadi dalam konsep hukum Indonesia juga sebenarnya ada istilahnya itu di bawah Komnas HAM, itu ada standar norma dan pengaturan. Keluarnya tahun 2021. Kalau konsep human rights defenders-nya atau deklarasinya itu 1998. Nah, tapi saya mau menunjukkan bahwa memang kita punya biasanya pola tekanan kepada warga yang mengkritik negara adalah 3 tuh paling tidak. Yang pertama yang namanya kriminalisasi. Kriminalisasi ini teman-teman sebenarnya bisa kaitkan dengan yang tadi saya katakan, ada paling tidak 703 masyarakat sipil yang dikriminalisasi misalnya pasca Agustus 2025. Tapi yang kedua adalah juga serangan fisik. Dan ini yang terjadi pada Andre Yunus. Serangan fisik yang juga kita masih lihatnya plus teror ya, yang mungkin tidak menyentuh langsung fisiknya seseorang, tapi bayangkan ada pengiriman kepala babi, ada yang DJ Doni dikirimi bom molotov, dilempar bom molotov bukan dikirimi, ada yang dikirim kepala ayam, bangkai ayam dan lain sebagainya. Itu semua kita bisa lihat sebagai serangan fisik dan teror. Dan sekarang di dunia digital ini juga ada yang namanya serangan digital. Saya sendiri pernah kena serangan digital pada 2002. Nah, 3 hal ini yang sangat-sangat lazim terjadi. Tapi saya mau bilang, kalau pertanyaan kita semua sekarang adalah kita bisa apa? Pertama, kita dukung penuntasan kasus Andre Yunus dengan mendorong pemerintah untuk merobohkan tembok politik yang tadi saya sebut-sebut. Urusannya politik ini. Karena kalau secara hukum sebenarnya udah cukup terang. Nah, merobohkan tembok politik itu bisa dengan satu. Mari kita ikuti pola dalam penuntasan kasus Cak Munir. Walaupun sebenarnya kurang tuntas. Karena walaupun hasilnya sudah ada tapi tidak ditindaklanjuti. Tapi polanya menurut saya baik. Yaitu ketika Presiden, pada saat itu Presiden SBY, menunjukkan komitmen politiknya dengan mengeluarkan keputusan presiden yang membentuk tim gabungan pencari fakta. Di dalamnya macam-macam, ada masyarakat sipil juga, ada kepolisian, ada tentara, dan seterusnya. Dan berjalan dengan baik sebenarnya. Bahkan di Kepresnya juga ditulis, sebenarnya laporan tim tersebut terbuka untuk umum kalau sudah selesai. Sayangnya oleh pemerintahan Jokowi dinyatakan hilang. Nah, tapi saya ingin menyoroti soal TPF-nya itu. Jangan lihat TPF sebagai tim tersendiri yang pokoknya bentuk tim. Bukan. Tapi kita mesti melihat bahwa TPF adalah upaya politik yang baik untuk memecah ini. Saya menyebutnya tembok politik. Karena mentoknya di sini. Itu satu, pembentukan tim gabungan pencari fakta dan pastikan bahwa laporannya bisa diakses dan ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah ada orang-orang yang bisa diperiksa, dipanggil, apalagi dijadikan tersangka, segeralah lakukan. Lagi-lagi kita akan membentur tembok politik, tapi saya punya harapan supaya tembok politik itu mulai dibongkar, supaya proses hukumnya berjalan dengan baik. Sekali lagi,
kita mesti dorong itu semua supaya tidak ada lagi Andri Yunus berikutnya, dan juga kepercayaan kita pada hukum di negara ini tetap terpelihara. Lalu kita sebagai orang biasa nih bisa apa nih? Yang tadi satu ya, mendorong sama-sama. Tapi yang kedua juga, kalau teman-teman ingin mendukung proses ini, misalnya kita dukung supaya jangan ikutan dalam narasi-narasi yang sebenarnya tidak produktif. Misalnya, antek asing. Kalau teman-teman perhatikan, itu isu-isu yang mencoba membelokkan fokus kita pada kasus Andri Yunus makin banyak, terutama dalam kasus antek asing. Tiba-tiba sekarang begitu banyak yang membicarakan soal banyaknya aktivis yang katanya adalah antek asing. Nanti kalau teman-teman tertarik kita bisa bahas di sesi yang berikutnya. Saya nggak mau fokus dulu di situ, tapi saya ingin bilang kita nggak usah ikutan dalam narasi-narasi yang seperti itu. Kita fokus pada Andri Yunusnya itu sendiri dan kasusnya. Kemudian kita juga sebagai orang-orang biasa jangan ikutan juga untuk menyebarluaskan informasi yang menimbulkan trauma. Ya, videonya itu kalau saya sih nggak kuat nontonnya. Ada teriakan Andri yang kesakitan dan lain sebagainya. Berhentilah menyebarkan itu. Kemudian hasil AI 2 orang yang di motor yang disebarluaskan, padahal bisa mengecohkan proses pemeriksaan, kita nggak usah ikutan. Dan tentu saja kita juga mendukung upaya-upaya lembaga-lembaga yang sudah berjalan. Misalnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah membantu juga. Sudah ada pernyataan dari Komisi 3 DPR RI. Saya kira itu juga patut diapresiasi supaya ada dukungan yang kuat dalam kasus ini, terutama bukan hanya penuntasan tapi juga kesembuhan Andri Yunus. Terakhir teman-teman, saya mau bilang sekali lagi, ini bukan soal Andri Yunus. Mungkin banyak kawan-kawan yang tidak kenal secara personal dengan Andri Yunus. Tapi Andri Yunus adalah kita. Karena kita semua sebenarnya punya kritik buat para pengurus negara ini yang sedang buruk sekali, zolim bahkan. Sebagian dari kita mungkin tidak berani bersuara dengan alasan apapun, sebagian berani bersuara, tapi gara-gara kasus ini mulai takut. Saya ingin bilang teman-teman, jangan takut. Karena itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang melakukan kegilaan ini pada Andri Yunus dan juga kawan-kawan kita yang lainnya. Kalau kita takut, kita mendukung tujuan mereka. Yang artinya negara kita akan diurus dengan cara yang semakin berantakan dan pada akhirnya korbannya itu kita. Kita nggak dapat hak-hak kita, bahkan hak-hak kita dilanggar tanpa ada yang mengkritik dengan keras dan kemudian berupaya untuk membalikan ini semua. Jadi saya mau bilang terakhir begitu. Jangan takut, tetap bersuara karena ini adalah hak konstitusional kita. Sampai ketemu lagi.